Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Silakan buka tasnya dulu. Iya. Ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, di sini saya ingin konseling Pak. Sebelumnya bisa memperkenalkan nama Anda? Iya Pak, perkenalkan nama saya Wirianto Pak. Saya dari semester 1 jurusan konseling. Jadi di sini saya ingin melakukan konseling dengan Bapak. Sebelumnya Anda kuliah di mana? Saya kuliah di UIN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Oh, itu sekali. Karya. Jadi panggilnya Wiri ya? Iya Pak. Oke, Wiri. Coba Wiri ceritakan masalah Wiri. Apa yang jadi beban pikiran Wiri? Iya Pak, sebelumnya saya kalau bercerita itu saya agak sedikit ragu Pak. Soalnya kan saya dengar Bapak adalah konselor yang dikatakan orang banyak melaksanakan konseling dengan Bapak. Jadi saya berpikir gitu, nanti kalau saya bercerita sama Bapak, cerita saya ini bisa sampai ke orang nggak sih Pak? Jadi cerita ini takutnya nanti kan permasalahan saya bisa didengar oleh orang dan orang menganggap nanti ala itu aja diceritakan gitu. Jadi saya agak terbuli nanti jadinya Pak. Jadi masih belum yakin ya? Belum yakin Pak. Ya, bentar ya. Nak Wiri tahu ini apa? Itu kotak ya Pak? Nah, udah tahu apa isinya? Belum Pak. Nah, belum tahu ya. Nah, sekarang kita buka ya, mari kita buka isinya. Ini ada tinta ya. Iya. Udah tahu kan isinya apa? Tahu. Nah, ini Nak Wiri. Nak Wiri mau konseling sama Bapak, ya kan? Jadi Nak Wiri masih ragu untuk menceritakan. Iya. Sama halnya seperti dengan kotak ini sebelumnya. Kotak ini sebelum kita buka belum tahu isinya apa kan. Setelah dibuka baru kita tahu isinya apa. Rupanya tinta isinya. Begitu juga Nak Wiri. Kalau Nak Wiri mau konseling, ceritakan saja apa yang jadi beban pikir Nak Wiri. Jangan merasa ragu dengan Bapak. Takut kalau rahasia Nak Wiri itu bisa terbongkar, bisa diketahui oleh orang lain gitu. Bapak yakin, Bapak pastikan rahasia Nak Wiri ini akan tetap aman kepada Bapak. Bapak akan pegang betul rahasia Nak Wiri. Dan di sini Bapak harap Wiri mau menceritakannya dengan rela, maksudnya itu tidak ada rasa keterpaksaan untuk menceritakan. Jadi bagaimana Nak Wiri? Apakah bisa untuk menceritakan? Iya Pak, tapi sekali lagi Pak, ini yakin kan Pak, masalah saya nggak diketahui orang lain. Soalnya saya masih ragu juga Pak, soalnya kan kalau Bapak bilang tadi akan terjaga privasi. Mana tahu nanti kan orang ada yang konseling, Bapak ceritakan pula semua orang itu. Bapak pastikan cerita Nak Wiri aman sama Pak. Cukup Bapak yang tahu, Nak Wiri dan Allah SWT yang tahu cerita kita. Iya baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang silakan Hari ceritakan apa yang menjadi permasalahan Nak Wiri. Iya, jadi gini Pak, kemarin kan saya tuh bercerita sama kawan. Nah kawan saya tuh kebetulan dia masuk organisasi. Jadi kawan tuh mengajak saya masuk organisasi Pak di kampus. Karena kan di kampus itu sembari kuliah kita belajar berorganisasi. Nah saya tertarik Pak, karena kan sebelumnya itu saya juga berorganisasi kan Pak di SMA. Nah di situ saya seperti mencoba berkomunikasi dengan orang tua, dan orang tua saya itu nggak membolehkan Pak. Orang tua saya nggak membolehkan saya ikut berorganisasi.
sementara saya tuh pengen masuk organisasi Pak. Jadi di situ terjadilah semacam permasalahan menurut saya Pak. Saya berpikir juga kan, orang tua nggak membolehkan, sementara saya ingin sekali mengikuti. Jadi semacam kegiatan itu nggak diridhoi sama orang tua gitu. Dan menurut Bapak nih, saya tetap masuk atau tidak Pak? Kayak gitu ya Nak Wiri. Iya. Gini, Nak Wiri, menurut Nak Wiri, apa itu organisasi? Dan apakah itu bisa mendukung atau menjamin untuk kedepannya bagi Nak Wiri? Kalau menurut saya Pak, organisasi itu kan wadah di mana kita juga belajar kan Pak. Jadi di sana tuh selain kita belajar di kuliah, kita juga belajar di sana. Iya. Apa yang kita belajar di kuliah, terus apa yang kita belajar di sana, nanti tujuannya kan kita akan mendapatkan wawasan baru kan Pak. Iya. Jadi dengan itu saya merasa saya ingin masuk ke sana Pak, organisasi di kampus atau di luar kampus. Oh gitu. Jadi permasalahan Nak Wiri ini sebenarnya Nak Wiri mau kuliah sambil mengikuti organisasi. Iya. Karena menurut Nak Wiri organisasi itu sangat penting untuk sebagai pendukung Nak Wiri ke depannya bagaimana. Iya. Sebagai penunjang juga agar Nak Wiri ini lebih mudah berkomunikasi, karena di dalam organisasi tersebut ada namanya teknik untuk berkomunikasi kan. Iya. Nah sedangkan orang tua Nak Wiri tidak setuju dengan keinginan Nak Wiri untuk kuliah sambil organisasi, karena menurut orang tua Nak Wiri ini bahwasanya kuliah itu lebih diutamakan daripada organisasi. Iya Pak. Gitu. Iya. Nah, jadi di sini Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan Nak Wiri setelah mengetahui bahwasanya orang tua tidak menyetujui atau tidak ingin Nak Wiri ke organisasi sambil kuliah? Awalnya sih saya bisa dikatakan bahagia gitu Pak. Saya rasa dengan kawan-kawan saya masuk organisasi, orang tua saya pun mendukung saya masuk organisasi. Tapi ternyata setelah saya komunikasi bicara sama orang tua, dan orang tua nggak membolehkan, di situ saya semacam mengalami kecewa ya bahasanya Pak. Jadi nggak mungkin kan orang tua kita lawan di sana gitu. Jadi saya bingung Pak, seperti itu. Oke. Jadi Nak Wiri masih sangat kecewa dengan keputusan orang tua tersebut. Gini Nak Wiri, kita sebagai anak memang sangat susah untuk bisa orang tua kan, karena keinginan orang tua tidak sesuai dengan kita dan susah mengkepunyai orang tua. Nah jadi di sini coba Nak Wiri pikirkan apa yang menjadi alasan bagi orang tua sehingga orang tua ini sangat berat hati atau tidak setuju dengan keinginan Nak Wiri untuk mengikuti kuliah sambil organisasi ini. Apakah Nak Wiri ini pernah terpikirkan situ? Saya pernah berpikir seperti itu Pak, bahwa kalau saya nanti masuk organisasi, nanti takutnya kan kuliah menjadi tidak diprioritaskan. Dan saya melihat orang tua itu dia melihat bahwa orang-orang yang di sekitar, orang-orang yang ada di katakan di suatu lingkungan Pak. Jadi orang tuh berorganisasi dan orang tuh kuliahnya menjadi lama, itu menjadi cerminan orang tua. Jadi orang tua itu semacam menganggap penting lah gitu kan. Yang penting itu kuliah terus nggak ada lah organisasi karena orang tua itu taunya kuliah aja Pak. Itu ya. Jadi di sini dapat orang lagi, bahwasanya memang dari awal Nak Wiri berpikir bahwasanya dengan Nak Wiri berkuliah sambil mengikuti organisasi, Nak Wiri bisa berkumpul sama teman-teman, mendapat teman baru sehingga Nak Wiri ini bisa mendapatkan juga pengetahuan yang baru juga. Iya. Tapi nyatanya orang tua tidak mendukung dengan keinginan Nak Wiri, sehingga Nak Wiri merasa kecewa dengan keputusan orang tua, dan Nak Wiri ini sangat
susah mau bicara mengungkapkan dengan orang tua bagaimana supaya anak Willy ini bisa diizinkan untuk organisasi. Benar begitu? Iya begitu Pak. Oke. Di sini Bapak ada namanya, karena anak Willy susah mau bicara sama orang tua. Di sini Bapak ada akan praktekkan bagaimana anak Willy supaya bisa bicara dengan orang tua. Namanya ini teknik kursi kosong. Iya Pak. Bisa kita praktek langsung ya? Bisa Pak. Ya, jadi. Di sini Nak Willy, silakan sini. Di sini posisinya di sebelah kiri nanti Nak Willy praktekkan sebagai posisi orang tua Nak Willy. Di sebelah kanan posisinya sebagai Nak Willy sendiri. Lalu di sini Nak Willy menceritakan apa saja keluh Nak Willy atau pertanyaan Nak Willy pada orang tua sehingga orang tua ini bisa atau dikatakan tadi tidak ingin Nak Willy ikut kuliah sambil organisasi tadi. Nah, silakan Nak Willy praktekkan apa aja pertanyaan yang mau disampaikan kepada orang tua. Iya. Duduk. Iya duduk. Sekarang Nak Willy ya. Ya baik Pak. Jadi begini Pak. Saya kan kuliah nih. Nah terus kawan-kawan itu ikut organisasi. Jadi kalau saya lihat organisasi itu kan penting tuh di kuliah. Jadi gimana menurut Bapak kalau saya ikut organisasi? Enggak. Iya, saya lihat mahasiswa itu kan berorganisasi kuliah. Tapi cobalah kamu lihat orang yang kuliah itu yang berorganisasi itu pasti dia kuliahnya lama. Orang kuliah 3 tahun, dia 4 tahun, 5 tahun. Coba kamu pikir, apakah itu menguntungkan? Apa guna berorganisasi itu? Kan kalau orang yang belajar, orang yang kuliah, dia kuliah nggak ada organisasi, dia lebih fokus kuliah. Sementara kalau kamu nanti ikut organisasi, kamu kuliah itu nggak diprioritaskan lagi. Saya berharap kamu nggak ikut organisasi. Enggak. Iya Pak, saya lihat kan juga seperti itu. Orang yang kuliah itu kan dia berorganisasi, tapi kadang organisasi itu membuat lama dia kuliah. Nah, ada juga orang yang kuliah itu dia berorganisasi, tapi kuliahnya bisa cepat gitu Pak. Enggak seluruh orang yang berorganisasi itu kuliahnya lama. Jadi saya pikir kalau kuliah berorganisasi di sana juga saya belajar seperti apa berkomunikasi yang baik, seperti apa berjumpa sama orang-orang yang baru, orang-orang hebat. Nah, di sana saya ingin belajar seperti itu, Pak. Jadi kalau saya pikir sekiranya adalah semacam pendongkrakan dari orang tua agar saya ini dibolehkan ikut berorganisasi, Pak. Enggak. Enggak. Ya baik, saya tahu apa yang mau bilang itu organisasi itu kan menurutmu tadi penting. Kalau menurut saya sih, iya banyak orang yang berorganisasi, dia selesainya cepat juga. Tapi saya juga pernah merasakan bahwa ketika kita telah ikut organisasi, itu kita kayak memprioritaskan organisasi itu melebihi kuliah sendiri. Apalagi nanti kan kita organisasi, misalnya ada disuruh demo, dikasih uang, dikasih apa, itu seru memang. Tapi yakinlah, itu semua membuat perkuliahan kita berantakan jadinya. Banyak senior-senior kawan-kawan yang kita lihat, orang di sekitar lingkungan kita,
sampai kuliahnya 5 tahun dan 6 tahun. Itu kan karena kelalaian dalam berorganisasi kan. Nah, di situ saya melihat gambarannya. Kalau kamu ikut organisasi dan kamu tetap memaksakan diri, saya yakin nanti kamu bakal kuliahnya lama. Soalnya orientasi ke kampus itu yang perlu, itu yang pertama. Setelah nanti kamu terbiasa dengan kampus, kuliah, maka nanti kamu akan kuliahnya itu tidak lagi mau ikut organisasi-organisasi, karena memang di organisasi itu kan kita banyak tuh dapat relasi. Ya kita cobalah berpikir, coba kita memanfaatkan waktu berorganisasi itu seperti membaca buku, menulis artikel misalnya, itu lebih bermanfaat sih menurut saya. Ya begitu. Action. Iya baik Pak. Saya mengerti yang Bapak bilang tadi, dan saya sudah paham kenapa saya tidak dibolehkan ikut berorganisasi. Karena yang Bapak bilang tadi menurut saya itu ya benar juga, dan di sini saya paham bahwa Bapak melarang saya berorganisasi bukan karena Bapak tidak mau saya berorganisasi, tapi takut nanti berpengaruh kepada prioritas kuliah Pak. Saya akan mengikuti arahan dari Bapak. Ya. Nah, oke, selesai nih Dek? Iya Pak, selesai Pak. Oke, sekarang kamu udah paham kan? Iya, saya sudah. Mari kita duduk lagi di ruangan tadi. Setelah dengan praktek tadi, Nak Wiri mempraktikkan bagaimana pertanyaan Nak Wiri kepada orang tua, bagaimana respon orang tua terhadap pertanyaan Nak Wiri. Iya Pak. Apakah Nak Wiri sudah bisa mengerti apa alasan orang tua sehingga tidak menyetujui atau tidak mendukung Nak Wiri untuk mengikuti organisasi dalam masa perkuliahan ini? Iya Pak, dari kegiatan tadi saya telah bisa menyimpulkan bahwa orang tua itu tidak membolehkan saya ikut berorganisasi bukan karena orang tua itu tidak pengen saya menjadi orang yang bisa, karena itu tadi Pak, orang tua banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dianggap penting, dan itu kita bisa dapatkan semua itu. Dan menurut saya apa yang dibilang orang tua tadi juga betul Pak. Jadi sehingga saya yakin bahwa orang yang bisa itu dia juga bisa mendapatkan sesuatu itu di kampus gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya Nak Wiri itu sudah membulatkan bahwasanya Nak Wiri tetap mengikuti keinginan orang tua dan merelakan untuk tidak ikut organisasi. Iya begitu Pak. Jadi bagaimana perasaan Nak Wiri dari sebelum Nak Wiri berkonseling sama Bapak, bagaimana perasaan Nak Wiri? Perasaan saya sebelum berkonseling dengan Bapak dengan sesudah ini, saya merasa semua yang saya pikirkan tadi sudah bisa saya kuasai gitu. Maksudnya tadi saya berpikir saya ini banyak kali pemikiran setelah saya melakukan konseling. Alhamdulillah semua itu dengan sendirinya saya bisa terima. Kayak tadi orang tua nggak mengizinkan saya ikut konseling, ikut organisasi, dan sekarang saya mau mengikuti orang tua, gitu Pak. Jadi sesuatu perbedaan ya. Iya. Karena waktunya juga terbatas Nak Wiri ya. Ini Bapak juga ada janji ada klien yang lain mau masuk setelah Nak Wiri ini. Jadi kita cukup sampai di sini saja dulu ya. Iya. Oke. Ya, selamat Nak Wiri. Semoga tetap sampai selesai kuliah dan tetap lanjut lagi. Amin. Terima kasih ya Pak. Iya. Saya izin ya Pak. Iya silakan.